Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Salam leadership. Salam leadership. Satria 72. Baik, sore hari ini tentunya kita akan melaksanakan suatu program leader branding yang tentunya menjadi program prioritas baik Sespimen, Sespimti, dan Sespima itu sendiri. Sore hari ini adalah kami dari Pokjar 4 akan memperkenalkan diri. Saya selaku host yaitu Hasan SH, selaku host 1 asal pengiriman Polda Sulawesi Selatan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasih Humas di Polres Goa dan kemudian yang terakhir di Polres Takalar itu sendiri sebagai Kapolsek. Adapun mungkin rekan yang mendampingi saya sebagai host adalah untuk diperkenalkan diri sebagai host yang kedua. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih host Hasan. Jadi memang di sini saya sebagai co-host perkenalkan diri. Saya Dr. Hari Andromeda, SPJP, kami dari Pokjar 4, asal dari Polda Maluku Utara. Sebelumnya saya menjabat sebagai PS Kasubidokpol Bidokes Polda Maluku Utara. Mungkin untuk selanjutnya bisa untuk rekan kami yang sebagai narasumber untuk memperkenalkan diri, yaitu narasumber pertama. Silakan Bang Lukman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Trinovianto, SHMH, pengiriman dari Polda Jawa Tengah, jabatan terakhir kami sebagai Kapolres Ops di Polres Karanganyar. Demikian. Silakan untuk narasumber kedua untuk memperkenalkan diri. Baik, memperkenalkan diri, saya Serdik Zulfan SHMH, asal pengiriman dari Polda Sulawesi Tengah. Untuk penugasan kami di Direktorat Ditreskrim Sus Polda Sulawesi Tengah. Baik, untuk narasumber ketiga silakan untuk kemudian memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Serdik Ishak, sarjana hukum, asal pengiriman dari Korbrimop Polri. Kami penugasan terakhir sebagai Paur Subag Binkar, Bak SDM, Rorenmin Op Korbrimop Polri. Terima kasih. Untuk narasumber keempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abraham Amirat, sarjana ilmu politik, sarjana hukum, dan magister Science of Intelligence. Jadi sudah berdinas di Bainerkam selama 10 tahun. Baik, untuk co-host kelima mungkin silakan Ibu yang cantik, yang satu-satunya, Iya, yang paling cantik. yang paling cantik di Silakan, Pokjar iya. 4. Silakan Ibu Hubi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Serdik Margarita Ariati Hubi, sarjana hukum, yang mana sebelumnya kami berdinas di Direktorat Reskrimsus, yang mana Direktorat sudah terpisah menjadi Ditres Siber, Reserse Siber, sebagai Kanit 1 Subdit 5 Cyber Polda Papua. Jadi memang kami terima kasih kembali, sangat terima kasih ya kepada narasumber yang saya rasa sangat kompeten di bidangnya. Jadi langsung saja, memang tema yang kita ambil dari Pokjar 4 hari ini adalah terkait dampak negatif dari sosial media. Nah, yang pasti mungkin narasumber kita pasti punya sosial media semua ya? Atau ada yang nggak punya sosial media? Alhamdulillah. Ya, jadi mulai tua, muda, kakek, nenek, anak-anak, bahkan sekarang semua punya sosial media. Yang kita takutkan sekarang adalah dampak negatifnya. Jadi berkaitan dengan dampak negatif, ada beberapa hal yang paling sering terjadi. Yang paling sering sekarang ini, dengan adanya fitur komen di sosial media, di situ kita sering jadi namanya cyberbullying. Ya betul ya, rekan-rekan narasumber. Jadi nanti kita akan membahas pertama terkait cyberbullying atau sekedar komentar-komentar negatif di sosial media, yang mana dari cyberbullying ini akan berdampak terhadap mungkin yang bisa kita bilang konflik ya, antara yang komentar atau yang melakukan cyberbullying dengan yang dikomentari. Bisa terjadi ya mungkin bisa kita bilang seperti tawuran ya, yang sekarang akhir-akhir ini lagi viral atau lagi hot. Mungkin yang pertama saya akan melihat atau menanyakan pendapat ya dari yang ibu yang backgroundnya sangat kompeten di bidang ini. Saya tanyakan kepada narasumber kelima ya, Ibu Margarita Hubi, kira-kira
Apa sih cyberbullying itu, Bu Ubi? Iya, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Dokter. Mungkin sini bisa saya jelaskan kalau cyberbullying sendiri dengan perundungan itu kan sama. Oh. Tapi Perundungan bedanya ya? ya Oke. perundungan. Perundungan itu bisa dia perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal maupun fisik. Oke. Nah, kalau verbal itu ya, kalau fisik itu kan bisa dia di sekolah ya, umpamanya contohnya dipukul, terus diolok-olok, umpamanya nih contohnya, dia udah gemuk, pendek, hitam gitu kan. Kecil lagi ya? Iya, dekil lagi. Itu kan pasti Di sini jadi ya. olok-olokan bahan ini ya kalau di Ejekan sekolah. kawan-kawannya Iya, ya. itu tuh sebenarnya itu kan dia tidak sadar bahwa kita dulu sebenarnya seperti itu. Cuma kan undang-undang ini belum ada dan belum terlalu heboh media sosial. Ibarat kata dulu tuh masih ada namanya HP kayu. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh. Nah, sekarang dengan adanya HP Android ini kan semua terbuka. Tapi perlu kita ketahui begini Dok, bahwa kita sekarang sedang mengalami dunia itu ada awalnya kemarin dua Ya, dunia. 2.0. Nah, sekarang nambah satu lagi Dok. Apa itu? Nah, nambah satu. Pertama dunia maya dan dunia nyata. Oke. Ya kan itu sudah dua dunia. Yang ketiga itu sekarang apa? Dunia tipu-tipu Dok. Aduh, itu bahaya Nah, sekali. dunia tipu-tipu dalam artinya di media sosial sendiri itu kan banyak juga itu. Nah, itu banyak itu macam penjualan online dan sebagainya. Nah, terkait masalah perundung atau bullying ini kan di sekolah terjadi itu pun contoh kasus di kami di Polda Papua sendiri sering melakukan sosialisasi. Tetapi dengan sosialisasi saya pikir tidak cukup ya. Itu harus perlu ada pengawasan tidak sepenuhnya ke sekolah itu tidak. Oh, jadi bentuknya sosialisasi Iya. itu langsung jemput bola ya? Iya, langsung kami sekolah-sekolah jemput bola, kami menyurat, minta kesediaan waktu yang sebenarnya simple dong. Kalau kita berbicara ini kan kesadaran bukan hanya kepada orang tua tidak, tetapi itu kadang orang tua udah sampai sekolah ketika anaknya seperti itu disalahkan guru. Oke. Iya, kalau anak muridnya sudah sekolah ada sesuatu pasti itu gurunya kenapa kok nggak gini kan banyak itu kejadian seperti itu. Nah itu sebenarnya salah. Artinya pengawasan itu kan ada keterbatasan ketika di sekolah saja. Nah kalau sudah di rumah kan orang tua harus dia lebih mengawas terkait masalah HP. Oke. Jangan karena asik dengan orang tuanya kan zaman sekarang anak sendiri main HP, bapak main HP, anaknya juga main HP. Iya, iya. Nah seperti itu kira-kira. Tidak ada perhatian. Iya. Iya, jadi memang terima kasih Mbak Ubi. Memang seperti yang kita lihat sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Yang memang seperti yang kita lakukan sebelum ini, kita pada masing-masing megang handphone, kita tidak saling bicara, padahal kita dalam satu ruangan harusnya bisa lebih akrab ya, seperti itu ya. Jadi memang terkait dunia tipu-tipu dan dunia maya. Jadi coba saya ingin menanyakan pendapat ya, atau mungkin pengalaman ya, mungkin terkait ini dari segi pengalaman Bapak Kabaops ini. Mungkin Bang Lukman sebagai yang sudah pengalaman, kebetulan beliau ini juga yang paling senior di Pokjar kami. Kira-kira pengalaman tentang cyberbullying ini kira-kira seperti apa yang pernah Bang Lukman tangani di Polres? Bang Lukman, silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Dokter, host dan teman-teman semuanya. Perlu kita ketahui atau kita sama cek dulu bahwasanya saat ini kita istilahnya masuk ke revolusi industri ya, dalam terus kemudian meningkat lagi ke digital atau teknologi informasi seperti itu. Saat ini kita sebagai masyarakatnya, masyarakat yang menggunakan alat-alat tersebut. Oleh karenanya kita harus bijak, kita sebagai pemanfaat atau pengguna alat tersebut kita harus mampu mengetahui dampak sisi negatif maupun positif. Berkaitan dengan hal yang mungkin pernah terjadi, sebenarnya aksi bullying ini selama ini kita mengasosiasikan atau menganalogikan bahwasanya itu adalah kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah, padahal kenyataan sekarang sudah meningkat. Anak-anak istilahnya orang yang remaja ya sampai ke bahkan yang orang-orang yang dewasa pun sekarang sudah melakukan bullying itu sendiri. Dulu yang kita kenal bullying awalnya adalah yang sekolah anak-anak seperti itu kepada yang adik kelasnya atau mungkin yang kelompok yang minoritas seperti itu. Pengalaman kami berkaitan dengan hal yang pernah ditangani, kita juga pernah ya, jadi ada konten yang di-share oleh kelompok-kelompok tertentu atau mungkin ormas tertentu atau mungkin itu masyarakat tertentu, sehingga dengan kolom komentar yang sampaikan dokter tadi itu mancing reaksi, namanya komentar ya, ada yang negatif, ada yang buruk, ada yang datar dan sebagainya. Terutama yang ini negatif ini,
ya memprovokasi ya, apa itu gini, akhirnya menjelek-jelekkan yang memposting, bahkan antar pengkompen ini juga saling menghujat gitu, saling menghina ya ini. Akhirnya di sana istilah kami kalau di wilayah kami itu wilayah sekitar Solo Raya, mungkin hampir sama wilayah yang lain, ada istilah itu COD dok. Jadi COD itu sekarang berkembang, bukan hanya COD. Iya maksudnya gitu, tapi yang adalah COD itu tantangan. Jadi dia dalam komen itu media sosial misalnya di Facebook atau di IG atau di platform yang lain, itu dia udah mulai tantangan karena udah saling ini, netizen udah ini kepancing gitu. Akhirnya tantangan, kamu siapa? Kalau berani ya udah ini kan. Iya. Nah, kalau berani, ayo kita ketemu di mana? Lah, janjian lah ya. Janjian. Yang katanya mungkin ayo kita ajak kawan lagi ya. Atau berdua, ternyata ada temannya kawan dan sebagainya. Akhirnya dampaknya bukan hanya sekedar aksi yang saat itu saja terjadi antara perorangan tapi belakangnya ini orang-orang itu membawa kelompok-kelompok nama organisasi tertentu. Wah, saya di kelompok ini. Yang dirundung juga sama, atau yang dibully juga sama, saya di kelompok ini. Akhirnya saling balas, akhirnya menjadi kekacauan yang mungkin cukup besar. Jadi beberapa hal yang terjadi itu dapat ditangani, dapat ditangkap, dapat diamankan. Namun kan kita perlu namanya pencegahan. Sebenarnya ada, tidak sering, tapi itu juga perlu diantisipasi. Karena apa? Apabila itu memang kejadian tidak banyak, kalau tidak sering, tapi kalau itu terjadi dampaknya bisa sangat luas karena dari yang individu ini saling mengajak kawan, membawa nama kelompoknya masing-masing yang besar di belakang itu kan gitu kan. Bisa jadi geng motor juga bang ya. Bisa antar geng motor ataupun apapun itu kelompok-kelompok. Jadi yang kita cegah sebenarnya di situ. Memang enggak seperti sering ini ya, enggak sering terjadi sih. Cuman kalau itu terjadi dampaknya itu sangat luas. Nah, ini tentunya kami selaku Kabak Ops yang sebagai operasional tentunya memandang perlu untuk adanya pencegahan. Bukan hanya penanganan saya, tapi juga pencegahan. Mungkin terkait pembahasan dari Bang Luman tadi ya, memang berbicara terkait tantangan, hujat-hujatan, terus juga kalau lo jual gue beli, COD lah, cash on delivery. Jadi memang saya di sini berbicara hukum ya. Coba saya mau tanya nih ke pakar kita ya. Ada pakar kedua Bang Zulfan ya. Beliau memang sudah lama di Reskrim, jadi kami mau menanyakan nih, kira-kira dasar hukumnya apa nih terkait bullying di sosial media? Apakah ada dasar hukumnya bang? Atau emang kayak sekarang kan kita gampang banget pencemaran nama baik, apakah emang betul ada atau mungkin bisa dijelaskan seterang-terangnya? Silakan Bang Zulfan. Baik, untuk yang pertama ya, untuk cyberbullying itu tentunya itu sudah diatur di Undang-Undang ITE ya, Mbak Hobi ya. ITE nomor 19 itu tahun 2016 ya, Mbak Hobi ya. Dan dampak negatif di medsos ini berkaitan dengan bukan hanya tindak pidana cyberbullying aja ya. Itu ada kejahatan yang lain yang bisa terjadi, yang mana bisa saja adanya penipuan online, kemudian penyebaran berita hoaks, kemudian ada juga radikalisasi dengan merekrut anggota-anggota baru ya lewat medsos. Oke, radikalisasi ya? Iya, radikalisasi iya. Kemudian bisa jadi ada juga tindak pidana perdagangan ilegal. Itu terjadi juga di medsos. Ya, olehnya kita harus memang utamanya Polri itu perlunya perbanyak sosialisasi kepada masyarakat bagaimana agar bijak menggunakan medsos, karena dampaknya ini bukan hanya berdampak bagi orang dewasa, namun juga anak-anak kita itu sekarang ini dengan era gadget ya, hampir semua anak-anak itu udah mahir memainkan handphone. Nah ini perlunya juga pengawasan orang tua Pak, perlunya pengawasan orang tua sehingga kita bisa mengawasi aplikasi-aplikasi atau konten-konten apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Ya, karena jika kita tidak mengawasi itu, tentunya dalam setiap perbuatan tidak pidana yang khususnya di medsos ini dilakukan, tentunya ada konsekuensi hukumnya. Baik dia undang-undang ITE, kemudian kalau berkaitan dengan radikalisasi atau terorisme itu undang-undang teroris. Dan kalau untuk tindak pidana umum
seperti pencemaran nama baik, ya itu tentunya di Undang-Undang KUHP itu diatur di pasal 310 Undang-Undang yang lama ya, karena Undang-Undang yang baru ini kan nanti berlaku 2026. Jadi kita masih mengacu Undang-Undang yang baru. Untuk penipuan pun itu sendiri itu pasal 378 KUHP ya. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bang Zulfan bisa saran konkret ya, kira-kira bersosial media yang baik dan bijak itu bagaimana ya, biar kita tidak jatuh ke ranah hukum pidana ya. Mungkin bisa kasih beberapa tips dan trik mungkin Bang Zulfan? Itu sebenarnya untuk medsos itu sendiri, kalau kita lihat dampak positifnya itu sangat luas. Yang pertama itu sebagai akses informasi dan edukasi, medsos memungkinkan akses kita bisa dapat cepat informasi. Kemudian ada konten-konten edukatif itu dari berbagai sumber ya. Sekarang tuh baik dari pemuka agama, penceramah-penceramah itu mereka itu sering membuat konten yang itu positif yang bisa kita lihat ya. Kemudian yang kedua, bagaimana medsos ini juga dapat meningkatkan interaksi sosial kita, ya kan, interaksi sosial kita. Kemudian juga medsos ini sebagai sarana kreativitas, berekspresi pun, dan yang paling utama sebenarnya medsos ini itu bisa menjadi ladang bisnis ya, ketika kita lakukan penjualan online ya. Kita lihat sekarang ini apalagi kita kemarin itu sempat mengalami yang namanya isoman ya, isolasi mandiri atau waktu zaman COVID ya. COVID. 3 tahun tidak ada Iya, itu medsos itu sangat berguna sekali bagi masyarakat yang bisa mengambil peluang bisnis di situ. Work from home ya. Ya, sehingga orang itu tidak perlu keluar rumah lagi, hanya lewat jarinya dia bisa memesan apa kebutuhan dia. Nah, itulah mungkin dampak positif. Olehnya, ya bagi kami juga mengimbau untuk medsos ini agar lebih bijak lah kita menggunakannya. Itu tinggal kita memilih. Kita gunakan untuk sisi negatif atau positifnya. Mungkin seperti itu Pak Dokter. Baik, terima kasih Bang Zulfan, memang sudah memberikan beberapa saran dan tips dan trik ya. Memang sosial media ini baik, tetapi alangkah lebih baiknya kita gunakan untuk hal yang positif ya. Itu yang berikutnya terkait ini ya, terkait preventifnya ya, mungkin ya Bang Hasan ya. Jadi terkait masalah preventifnya tentunya kan untuk dari cyber sudah menjelaskan secara rinci pengertian dan lain sebagainya, penanganan dan kemudian unsur pasalnya yang untuk penegakan hukumnya sudah dikupas secara tuntas oleh Pak Zulfan, yang kemudian tentunya kita butuh upaya-upaya preventif yang mana preventif ini adalah bertujuan untuk mencegah preventif yang mungkin dari segi bidang ataupun unit badan intelijen ataupun unit intelijen mungkin bisa memprofiling langkah-langkah apa yang mungkin bisa kita lakukan sehingga tidak terjadi yang namanya suatu tindak pidana perundungan ataupun bullying yang kemudian mengakibatkan suatu tindak pidana yang bisa lebih fatal. Silakan mungkin Pak Abraham selaku pemangku intelijen bisa lebih mengupas apa sih yang perlu kita cegah dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Abraham itu sendiri. Silakan Pak Abraham. Ya, terima kasih host. Memang cyberbullying ini unik, baru ya, karena mengikuti zaman. Mungkin kalau dari segi skup yang di tengah masyarakat, cyberbullying itu terkait dengan bullying agama anak-anak. Iya. Tapi kalau saya yang berdinas di Mabes Polri tentu skup, saya juga bicara tentang skupnya nasional. Betul. Pernah kepikiran nggak cyberbullying itu terjadi dalam pemilu dan pilkada? Itu. Nah, itu sering terjadi malah. Itu kan saling ejek. Itu calonmu itu satu pendukung apa pendukung iya, lain ya. calonmu itu nggak bagus itu. Ya, calon saya bagus itu. Akhirnya dampak dari cyberbullying ini berdampak kepada keamanan Kamtibmas, situasi Kamtibmas yang di dunia nyata, kan? Nah, terkait dengan fungsi intelijen itu kan lebih kepada di kepolisian itu preemptif. Preemptif itu lebih kepada memberi sosialisasi agar orang tidak mau berbuat mengarah kepada gangguan Kamtibmas itu. Nah,
Nah, memang intelijen itu mempunyai tugas peranan sebenarnya, itu deteksi aksi. Deteksi aksi itu terdiri dari deteksi dini, peringatan dini, cegah dini. Nah, kalau deteksi dini itu tentu intelijen harus aware atau peka terhadap ini fenomena cyberbullying ini apa ini sebenarnya? Kok terjadi nih? Apalagi kalau di masyarakat itu tentang cyberbullying terhadap anak, kalau di pemilu kada dan pemilu pilkada itu tentang saling ejek gitu kan. Nah itu setelah kita lakukan deteksi dini, kita lakukan peringatan dini. Nah peringatan dini kepada siapa? Kepada user kita siapa? Itu pimpinan tertinggi. Kalau di Mabes itu Kapolri, kalau di Polda ya Kapolda, gitu kan. Terus kalau Polres ya Kapolres. Kalau kita kan sekolah untuk persiapan Pak Kapolres lah kan, Kapolres middle manager gitu kan. Nah, terus informasi intelijen tuh cuma buat Kapolres tidak juga. Bisa untuk informasi itu yang tadi di cyberbullying itu bisa untuk fungsi-fungsi lain, fungsi kepada reskrim, kepada bakop, kepada cyber gitu kan. Tapi tetap harus melalui bapak pimpinan tertinggi tadi, UP, siapa, atau tembusan kepada siapa. Nah, dalam intelijen itu ada juga namanya, kalau terkait kita mengkontak agar tidak terjadi ini cyberbullying ini, kita melakukan langkah-langkah, 2 langkah, yaitu tadi cegah dini tadi ya. Pertama mungkin melakukan kontra intelijen. Nah, kontra intelijen ini turunannya itu kontra media. Nah, kontra media itu mungkin bisa memberi isu-isu positif yang mengademkan lah gitu kan, memberi fakta-fakta yang ada. Kita janganlah saling bermusuhan gitu kan. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Itu berarti edukatif. Ya, itu yang kontra positif lah, kontra putih gitu kan. Atau kontra babu juga bisa, tapi tujuannya baik gitu kan. Kemudian kita juga ada penggalangan. Nah, jadi perlu dicatat juga, namanya intelijen ini kan tidak terlihat orangnya, tidak boleh terlihat. Ini makhluk gaib soalnya. Nggak boleh ngatur. Nah, itu tahu kan? Jadi sebenarnya saya ini sebetulnya lebih kepada sesuai itu pengamat intelijen lah, kan? Itu nggak boleh ngaku dia. Nah, itu. Jadi di kita itu ada namanya penggalangan. Nah, penggalangan itu siapa yang kita galang? Mengubah persepsi orang, mengubah agar orang tuh mau mendukung tugas pokok Polri gitu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ya orang yang bisa inilah yang dituruti masyarakat tuh lah. Nah, intelijen tidak boleh terlihat, dia cukup misalnya tokoh masyarakat Ustadz nih, bisa dong tolong sampaikan kepada masyarakat, tolonglah jangan ada perundungan atau cyberbullying gitu kan. Kita ini biar adem lah kita sesuai ini, atau kepada tokoh adat gitu kan, tokoh masyarakat Pak gitu kan. Jangan kita ini tolong disampaikan kepada masyarakat. Jadi intelijen itu tetap tidak terlihat. Gerakannya di balik layar atau di mana. Gitu. Ya saya akan lihat kepada Mas lagi. Tapi bukan tester kan? Baik. Iya. Ada tambahan sedikit Apa itu? Kedua. Oh iya, tambah narasumber ya. Silakan. Apa tadi sampaikan itu bahwasanya kiat-kiat apa yang perlu dijalankan ketika kita berbicara masalah media sosial itu gini. Sebelum kita men-share berita-berita yang kita ini sendiri itu kita harus bisa saring dulu sebelum kita sharing, itu yang harus kita karena tangan ini kalau sekali tap udah kan, ini kan namanya sudah jejak digital. Riwayat kita tuh pasti akan terbaca sampai 70 bulan. Itu quotes share sebelum sharing itu bagus ya, tapi sekarang ini berkembang. Orang yang mau men-sharing dia udah berpikir biar rusuh nih. Itu yang jeleknya di situ. Nah, itulah yang dirubah itu ya. yang nggak boleh itu ya. Itulah yang kita nggak boleh di situ. Jadi sharing dalam hal yang positif. Kebanyakan ini sebelum saya sharing dulu, tapi sharing biar apa tujuannya? Nah, dari itu biar terjadi kegaduhan. Itu betulnya. Baik. Ibarat kita bikin teh ya Bu ya. Jadi kita saring dulu yang kotor-kotornya di atas, yang baik udah bersih. Jadi jangan lupa saring dulu baru sharing. Baik. Terima kasih Bang Abraham ya, mungkin terkait pembahasan intelijen. Sini juga udah dibahas, jangan lupa penggalangan, juga tahapan-tahapan
untuk deteksi dini dan sampai jangan sampai tadi pencegahannya. Kita juga akan membahas terkait mungkin di sini ada rekan kita pembicara terkait ya mungkin kalau sudah ada sebab ada akibat ya. Berarti kalau sudah keburu besar nih masalahnya, tidak terjadilah penggalangan dari fungsi intelijen. Mungkin kan bisa terjadi mungkin konflik ya antar kelompok, bisa terjadi mungkin tawuran antara pelajar atau mungkin akibat dari komen-komen negatif di sosial media yang akhirnya mengakibatkan mungkin tindakan-tindakan kriminal ya, seperti mungkin pemukulan segala macam. Mungkin di sini penyerangan. Ya, mungkin seperti penyerangan. Mungkin di sini bisa sedikit bisa dijelaskan mungkin. Mungkin lebih ke arah preventifnya ya mungkin ya. Atau mungkin ada pembinaan masyarakatnya dari fungsi BRIMOB ya. Mungkin ada pembicara kita Bang Ishak, mungkin bisa apa yang bisa disarankan ke masyarakat sehingga tidak terjadi suatu tindakan kriminal yang sudah disampaikan. Mohon izin Dok untuk Pak Ishak mungkin lebih tepatnya pola pengamanannya bila mana terjadi ekskalasi suatu kejadian yang menonjol yang melibatkan kedua belah pihak ataupun perang kelompok itu sendiri. Mungkin bagaimana pola-pola pengamanannya selaku Bang Ishak di bagian dari fungsi BRIMOB itu sendiri. Silakan Bang Ishak. Ya, silakan Bang. Baik, terima kasih Bos dan rekan-rekan cerdik. Sebelum kami ke tema dampak dari berita yang negatif, mungkin perlu kami sampaikan dan kami informasikan bahwasanya Korbrimob Polri saat ini sudah menjadi fungsi utama, yaitu berdasarkan di dalam Perpres nomor 112 tahun 2024, yaitu tentang perubahan kelima peraturan Presiden nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 4 butir C kalau tidak salah, bahwasanya Korbrimob Polri memang pada saat kita giat mata pelajaran itu menyampaikan sebagai fungsi pendukung. Tapi sebenarnya kita adalah bantuan khusus. Jadi bantuan khusus karena ada Perpres tersebut, kita sudah menjadi fungsi utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan itu perlu rekan-rekan ketahui. Adapun tumpok dari fungsi utama BRIMOB, Brigade Mobil, di sini hampir sama dengan fungsi intelijen, deteksi dini, ya, preemptif. Tapi eskalasinya di sini pada intensitas dan berkadar tinggi. Jadi rekan-rekan sekalian, saya tadi agak keri nih sebenarnya. Saya mau menyampaikan kok gak ada yang BRIMOB fungsi kepolisian utama, tapi harus saya sampaikan di sini. Ya, lah itulah. Brigade BRIMOB untuk nusa dan bangsa. Seperti itu. Jadi kembali ke topik ya, terkait dengan dampak negatif media sosial. Ya, di sini kita ketahui bersama bahwasanya ada beberapa strategi preventif yang harus terencana dan efektif, di mana Korbrimob ada, kita lihat dari BRIMOB ya, Brigade Mobil, yang mana Brigade Mobil ini bagian dari kepolisian. Tugas dari Brigade Mobil ini yaitu kegiatan atau penanggulangan hal-hal yang krisis. Jadi perlu kami sampaikan ada beberapa tahapan di mana kita di internal Korbrimob itu memiliki tim atau tim khusus atau istilahnya operator yang menangani terkait dengan dampak negatif media sosial. Yang pertama terkait dengan disiplin dan profesionalisme. Di sini kita sebagai anggota BRIMOB
kita harus memiliki penerapan tindakan tegas dan terukur. Dalam artian di sini, pada saat di media sosial terjadi hal-hal yang negatif, tim dari Korbrimob akan melakukan peninjauan, ya, peninjauan laporan bahwasanya anggota tersebut melakukan hal-hal yang negatif. Namun demikian, kita akan lakukan, ya, investigasi internal, yang mana kita akan cari fakta-fakta di dalam kejadian tersebut. Kita akan beri penjelasan terkait dengan kejadian tersebut, yang mana supaya dampak dari hal-hal yang negatif tersebut dapat diminimalisir. Contohnya di sini, apabila anggota tersebut tidak sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur, ya, dia salah dalam melaksanakan ketentuan tersebut, maka sanksi tegas yang bersangkutan harus sanksi disiplin. Nah, kemudian terkait dengan Korbrimob Polri ini, selain tugas melaksanakan secara profesionalisme, Korbrimob juga melaksanakan pengawasan dan pemantauan terkait dengan media sosial untuk mengetahui konten-konten yang berpotensi gangguan keamanan. Contohnya berita hoax, kemudian provokasi yang memicu konflik sosial, di mana apabila Korbrimob memperoleh informasi lebih awal, ya, Korbrimob akan berperan atau merespon dengan cepat dan tepat, di mana apabila terjadi kerusuhan, karena, ya, kerusuhan dalam hal ini secara fisik, ya, karena ada dampak dari media sosial, maka Korbrimob akan mengerahkan satuan untuk mengendalikan situasi di lapangan. Demikian, Bos. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ishak. Memang ini suatu informasi yang baru bahwa memang ya sekarang dengan peraturan Presiden yang tahun 2024 ini, bahwa memang Brimob sudah menjadi fungsi utama, ya Bang, ya. Jadi memang terkait fungsi preventif pun Brimob juga punya tim cyber, juga bisa melakukan peninjauan, bisa melakukan investigasi internal, dan segera bisa melakukan penindakan terakhirnya. Mungkin begitu banyak yang sudah kita bahas. Mungkin kami host mungkin bisa mengucapkan terima kasih ya kepada para narasumber yang sudah membahas tuntas dari A sampai Z terkait cyberbullying, mulai dari pengertian sampai jenis-jenis pencegahan sampai juga pencegahannya, penegakan hukum dan penegakan hukumnya, penanganannya. Ya, mungkin kami berdua mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber. Ini semakin memperjelas bahwa bersosial media memang bijak, tapi lebih bijak lagi apabila kita menggunakannya dengan sangat-sangat bijak, sehingga tidak ada lagi munculnya dampak negatif terhadap sosial media ini sendiri. Kami dari Pokjar 4 memohon maaf, mungkin kalau jika ada yang salah, jika ada hal yang baik, silakan untuk kemudian bisa untuk diambil sebagai bahan pembelajaran untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, akhir kata kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam Satria. Satria bersama kita bisa.